وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد بن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan. Karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat keimanan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesempatan untuk bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah menggandeng kita, yang telah mendorong kita, yang telah mengantarkan kita dari zaman di mana hakikat kehidupan tidak bisa diketahui oleh masyarakat saat itu, saat bumi pada waktu itu dikelilingi dengan jahiliyah, saat orang-orang yang ada di wilayah Mekah saat itu, bahkan di seluruh dunia, mengalami kebodohan yang begitu sangat meluas, tidak mengetahui hakikat daripada kehidupan, dari mana dia berasal dan akan kemana dia menuju. Tapi hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penerangan, hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arah, hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka mata semua orang, membuka pikiran semua orang yang dahulu tidak mengetahui hakikat apa itu kehidupan, tidak mengetahui apa itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pada saat itu, dan alhamdulillah hingga hari ini kita bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali seseorang muslim atau bahkan diri kita secara pribadi merasa insecure, merasa bahwa diri kita rendah, merasa bahwa diri kita tidak mampu untuk menyaingi orang-orang yang justru ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Janganlah kamu merasa bersedih, janganlah kamu itu merasa rendah, karena sesungguhnya seorang mukmin menurut sudut pandang Allah Subhanahu wa taala, hakikat seorang mukmin adalah mereka adalah a'laun, mereka adalah sesuatu yang tinggi. Seorang mukmin, jabatan diri sebagai seorang mukmin, ketika seseorang masih memiliki keimanan dalam dirinya, sekalipun mungkin fisiknya dia sedang lemah, sekalipun mungkin psikisnya dia sedang lemah, tetapi ketika keimanan masih berada di dalam diri seseorang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa diri seorang mukmin adalah termasuk dari golongan yang a'laun, yang sangatlah agung dan yang sangatlah tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang secara sosial jauh lebih tinggi daripada dia. Karena sesungguhnya siapapun orangnya, apapun jabatannya, sekaya apapun dia, jika dia masih berada di dalam muka bumi ini, maka satu-satunya jabatan yang sama dimiliki oleh satu orang dengan orang yang lainnya adalah mereka sebagai hamba Allah. Mereka adalah Abdullah. Maka siapapun rajanya, siapapun kaisarnya, siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, siapapun orang kayanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang ada nilainya, Allah hanya menganggap keimanan dan ketakwaan seseorang yang menjadikan seseorang itu jauh lebih tinggi atau justru jauh lebih rendah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Izinkan saya untuk menyampaikan satu kisah, di mana kisah ini diperankan oleh salah seorang sahabat senior, termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar. Beliau adalah Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah adalah salah seorang kader Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam cerita beliau pernah bebas dari dua pemimpin. Beliau pernah bebas dari dua imperium.
pada masa Rasulullah SAW, Jazirah Arab atau pada masa itu ada dua imperium besar. Yang pertama adalah Imperium Romawi dan yang kedua adalah Persia. Romawi dan Persia itu adalah dua imperium yang sangat besar, memiliki kekuasaannya begitu luar biasa. Ibaratnya kalau toh di dunia sekarang itu kalau ada Amerika dengan China, itu adalah dua imperium besar yang memiliki kekuasaan cukup besar di muka bumi ini. Begitu pula juga di masa Rasulullah SAW, bahkan sebelum Rasulullah SAW, antara Romawi dan Persia saling bersaing satu dengan yang lainnya untuk unjuk gigi mana yang lebih kuat di antara mereka berdua. Tapi yang menarik adalah saat ada dua imperium yang sangat besar, lalu mereka berdua takut dengan satu sosok, takut dengan satu kaum yang berada di wilayah terpencil, yang berada di Madinah, yang pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Mereka semua goyah terhadap satu orang yang bernama Muhammad. Saat di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mencoba untuk melebarkan sayapnya, melebarkan sayap dakwah untuk disebarkan ke seluruh dunia. Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah mengirimkan delegasi-delegasi di wilayah-wilayah di seluruh dunia. Ada di Romawi, ada di Mesir, ada pula di Persia. Saat itu Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah menuju ke Persia. Raja Persia saat itu berada di istananya. Rasulullah mengirimkan surat atau memberikan surat kepada Abdullah bin Hudzafah, berikanlah surat ini kepada Raja Persia. Sesampainya di wilayah Persia, di depan istana Persia, Abdullah bin Hudzafah dicegat oleh petugas keamanan istana saat itu. Petugas istana tadi mengatakan kepada Abdullah bin Hudzafah, apa kepentinganmu di sini? Abdullah bin Hudzafah mengatakan, aku di sini untuk bertemu dengan kaisarmu. Sebagaimana kita tahu, jika ada pemimpin sebuah negara, maka kita sebagai rakyat biasa itu tentu tidak mungkin bisa bertemu langsung. Janjian langsung itu tidaklah mudah. Maka otomatis ada ring 3, ring 2, ring 1. Sampai kalau toh kita memiliki akses yang begitu luar biasa, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan tadi dan kita bisa bertemu dengan pemimpin. Saat itu Abdullah bin Hudzafah meminta untuk bertemu dengan Raja Persia. Lalu petugas tadi mengatakan, kamu nggak boleh ketemu dengan Raja Persia. Kalau toh kamu ada kebutuhan, maka berikanlah suratmu kepada kami, biarkan kami yang akan memberikan kepada Raja Persia. Lalu Abdullah bin Hudzafah mengatakan kepada petugas tadi, saya di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW bukan untuk ketemu kamu, tapi saya di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertemu dengan rajamu. Dengan penuh dengan negosiasi, akhirnya Abdullah bin Hudzafah berhasil menembus untuk bertemu dengan Raja Persia. Sesampainya di hadapan Raja Persia, Abdullah bin Hudzafah memberikan surat dari Rasulullah SAW. Lalu Raja tadi membuka isi surat tadi dan dibaca. Ternyata di surat tadi tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Minar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila azimin Faris, kepada raja yang agung, raja Persia. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Melihat kalimat terakhir, assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Melihat kalimat tadi, Raja Persia merasa terhina. Mengapa? Karena dia merasa bahwa kekuasaannya begitu besar, sampai ada satu orang yang bernama Muhammad berani-beraninya mengirimkan satu surat dan memerintahkan raja tadi untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu raja itu marah. Dan ketika raja tersebut marah, tolong bedakan antara marahnya raja dengan marahnya kita. Mungkin kita sebagai rakyat biasa, saat marah, mungkin hanya dipedulikan 1-2 orang. Tapi jika raja yang marah, maka satu istana tadi gempar. Satu istana itu ramai, sibuk untuk menenangkan raja tadi. Saat raja tadi ditenangkan oleh petugas-petugasnya, Abdullah bin Hudzafah langsung pulang untuk menuju Madinah. Karena sesungguhnya tugasnya sudah selesai, memberikan surat tadi kepada Raja Persia. Dia berhasil lolos di hadapan Raja Persia karena sangat tidak mungkin saat sudah masuk ke wilayah kerajaan, sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan dan ternyata memberikan surat yang justru memacu kemarahan raja tersebut,
tapi Abdullah ibn Hudzafa berhasil untuk kabur karena petugas-petugas saat itu hanya berfokus kepada Raja Persia yang sedang marah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah tentang kisah bagaimana Abdullah ibn Hudzafa memandang bahwa Raja Persia itu tidak ada gunanya. Raja Persia itu tidak ada nilainya sama sekali. Dia memiliki jabatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau dia tidak memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Untuk itulah, untuk apa kita pada hari ini merasa melihat bahwa orang dengan kekayaan yang sangat luar biasa, kita melihat orang dengan posisi jabatan yang begitu luar biasa. Semua itu hanyalah jabatan-jabatan dunia, tidak ada nilainya, tidak ada bedanya antara antum semua yang ada di sini, kita semua yang ada di sini dengan mereka-mereka yang berada di jabatan-jabatan mereka dan di kekayaan-kekayaan mereka. Tidak ada nilainya. Yang membedakan antara kita dengan mereka hanyalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kisah pertama tentang Abdullah ibn Hudzafa berhasil untuk keluar dari kekaisaran Persia saat itu. Pada masa Umar bin Khattab, Abdullah ibn Hudzafa pun pernah bertemu dengan Kaisar Romawi. Saat itu pernah terjadi peperangan, perang Yarmuk, ya, antara orang-orang Romawi, kekaisaran Romawi melawan kaum muslimin saat itu. Kaisar Romawi sudah melihat bahwa pasukan Muhammad bukanlah pasukan yang sembarangan. Pasukan Muhammad bukanlah pasukan yang sembarangan. Karena bagaimana ada satu wilayah yang sangat kecil berhasil menantang satu imperium yang begitu besar, ini pasti pemimpinnya bukan sembarangan. Tapi setelah itu Rasulullah SAW sudah meninggal. Di masa Umar bin Khattab terjadilah peperangan antara Romawi dengan kaum muslimin. Pada saat itu Heraklius, pemimpin atau kaisar Romawi, memerintahkan kepada pasukannya, jika kalian tolong pada saat di tengah peperangan, tolong ambil salah satu atau culik salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Culik sahabatnya Muhammad. Dan ternyata yang diculik oleh pasukan Romawi itu adalah Abdullah ibn Hudzafa. Pada saat itu Abdullah ibn Hudzafa dihadapkan dengan kaisar Romawi. Dan kaisar Romawi mengatakan, "Tanassar, masuklah Kristen kamu." Raja Romawi tadi memerintahkan kepada Abdullah bin Hudzafa, masuklah Kristen, nanti aku akan berikan kamu jabatan yang begitu agung di Romawi ini. Tapi Abdullah bin Hudzafa mengatakan bahwa jabatan itu tidak ada nilainya sama sekali, karena sesungguhnya keimananku tidak akan pernah tergadaikan. Aku tidak akan mengorbankan keimananku untuk sekedar keselamatanku. Tidak akan. Lalu Abdullah bin Hudzafa disalib oleh raja tadi. Ketika disalib, lalu bagian tangan kanannya dipanah oleh pasukan. Lalu bagian tangan kirinya pun juga dipanah, tetapi tidak langsung dibunuh. Setelah beliau diturunkan, lalu Kaisar Romawi tadi Heraklius mengatakan, "Tanassar, masuklah Kristen, keluarlah kamu dari agamamu, aku akan menyelamatkan kamu." Maka Abdullah bin Hudzafa mengatakan, "Aku tidak akan keluar dari agamaku, aku tidak akan menggadaikan akidahku." Sampai akhirnya terjadilah satu hukuman yang lebih parah daripada itu. Kekaisaran Romawi itu memiliki budak-budak dan memiliki tawaran-tawaran perang dari kaum muslimin. Kaisar Romawi saat itu menyediakan satu tungku yang berisi minyak panas. Dan tawaran-tawaran muslim tadi dicemplungkan ke dalam tungku yang berisi minyak panas tadi, sehingga kulitnya melepuh dan akibatnya tulangnya pun juga hancur. Sampai akhirnya Abdullah bin Hudzafa pun juga hendak dimasukkan ke dalam tungku yang berisi minyak panas tadi. Sesampainya sudah dekat dengan tungku tadi, Abdullah bin Hudzafa menangis. Petugas yang melihat Abdullah bin Hudzafa menangis langsung memanggil Kaisar Romawi Heraklius, mengatakan bahwasanya, "Wahai Kaisar, Abdullah bin Hudzafa sudah menangis. Jangan-jangan dia sudah mulai luluh hatinya dan ingin masuk ke dalam agama Kristen." Sampai akhirnya Kaisar tadi memerintahkan kepada petugas tadi, hingga Abdullah bin Hudzafa dihadapkan dengan Kaisar tadi. "Bagaimana? Kamu sudah berubah pikiran? Apa kamu hendak masuk Kristen?" Kata Abdullah bin Hudzafa, "Tidak. Saya tidak akan keluar dari agama ini." Lalu Kaisar tadi mengatakan, "Apa yang membuatmu menangis? Kamu tadi sudah menangis. Aku kira kamu ini sudah mulai menyerah dan hendak ingin keluar daripada agamamu. Lalu apa yang membuatmu menangis?" Abdullah bin Hudzafa mengatakan, "Aku menangis karena nyawaku ini cuma satu. Kalau toh setiap helai di rambutku ini memiliki nyawa, maka sungguh aku akan masuk ke dalam tungku tadi. Karena nyawaku ini cuma satu. Kalau toh nyawaku ini cuma satu, saat aku masuk ke dalam tungku tadi, mungkin aku sudah mati. Tapi kalau toh setiap helai rambutku ini memiliki nyawa, ya, aku pasti akan masuk di situ selama
Sehingga saya pun tidak akan masuk atau tidak akan keluar daripada agamaku. Artinya, meskipun aku memiliki banyak nyawa, kalau toh setiap rambutku ini memiliki nyawa, aku siap untuk mati, tapi aku tidak akan pernah keluar daripada agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, dari kisah Abdullah ibn Hudzafah bisa kita ambil pelajaran apa? Bahwa sesungguhnya seseorang tanpa keimanan tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Sekalipun Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhal kuffar, ya ayyuhal kafirun. Enggak ada di situ. Mungkin kita pernah dengar qul ya ayyuhal kafirun. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang memanggil orang-orang kafir, tapi sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memanggil orang kafir. Bukan Allah sendiri yang memanggil mereka. Tapi berapa kali kita dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini untuk menunjukkan bahwa al-insanu hayyun bi imanihi. Manusia itu hidup dengan keimanannya. Tanpa keimanan manusia tidak ada gunanya. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keimanan kepada kita, memantapkan keimanan di dalam diri kita sehingga apapun masalah kita, berapa banyak pun masalah yang kita hadapi, selelah apapun kehidupan kita di muka bumi ini, tetapi keimanan harus terus masih tertancap di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang memiliki sudut pandang keimanan, yang matanya itu dipenuhi dengan keimanan, yang telinganya dipenuhi dengan keimanan, yang lisannya itu dipenuhi dengan keimanan, dia akan memandang sesuatu dengan sudut pandang hakikat. Maksud melihat dari sudut pandang hakikat, saat dia melihat seekor kucing, itu adalah seekor kucing. Melihat seekor singa, itu adalah seekor singa. Tidak mungkin seseorang yang memiliki mata normal, itu akan mengatakan kucing itu adalah singa, dan singa itu adalah kucing. Itu tidak mungkin. Seseorang yang memiliki mata yang normal akan mengatakan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia akan berpersepsi bahwa apa yang dia lihat itu yang dia simpulkan. Kucing tetap kucing, singa pun juga tetap singa. Begitu pula ketika kita memandang sebuah hakikat di dunia ini, selama ini kita menganggap bahwa ada seseorang yang memiliki jabatan yang begitu tinggi, seseorang yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, seakan-akan mereka itu singa, tapi sesungguhnya mereka itu adalah kucing. Kenapa? Karena setinggi apapun jabatan mereka, sekuat apapun ekonomi mereka, kalau mereka tidak dibarengi dengan keimanan, maka mungkin badan mereka seakan-akan badan singa, tapi hakikat mereka itu adalah kucing. Kita selama ini selalu silau dengan orang-orang yang seakan-akan tinggi di hadapan kita, secara sosial lebih tinggi daripada kita. Kalau tanpa keimanan mereka semua itu hanyalah kucing. Justru kita yang dianggap orang lain sebagai kucing, karena mungkin ekonomi kita pas-pasan, fisik kita mungkin tidak setampan artis-artis yang ada di sana, jabatan kita mungkin juga tidak setinggi pejabat-pejabat di sana. Mungkin sebagian orang menganggap kita ini adalah kucing. Tapi kalau toh kita memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di masjid ini terdapat singa-singa yang akan mengaum begitu kerasnya. Maka sangatlah wajar di dalam satu peperangan pernah terjadi ada salah satu riset yang dilakukan oleh ada salah seorang riset ya yang menilai peperangan antar perbedaan persiapan kaum muslimin ketika mau berperang dan orang-orang yang tidak beriman. Kaum muslimin ya di dalam satu peperangan, Allah taala alam, saya kurang begitu mengingat apa peperangan tadi, tapi yang jelas terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak beriman. Di malam harinya kaum muslimin biasanya ketika hendak berperang, mereka itu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah membaca Quran, yang ketiga adalah sholat tahajud, dan yang ketiga
adalah membaca sirah nabawiyah. 3 persiapan kaum muslimin sebelum berperang adalah 3 hal ini. Al-Quran, sholat tahajud, dan yang ketiga adalah membaca sirah nabawiyah. Dan ketika itu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman, malam hari sebelum peperangan itu terjadi, biasanya orang-orang yang tidak beriman itu akan mengeluarkan semua nafsu mereka. Mereka akan berzina pada saat itu, mereka akan minum minuman keras pada malam harinya, karena mereka menganggap bahwa besok belum tentu saya hidup. Besok belum tentu saya akan masih hidup. Bisa jadi aku besok mati pada saat peperangan. Maka sebelum aku itu mati, maka aku akan puas-puaskan kehidupanku di malam hari ini. Betapa banyak kita mungkin yang seperti itu. Kita merasa bahwa besok mungkin kita tidak hidup lagi. Maka pada saat masa-masa muda kita gunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, bahwa sesungguhnya seorang mukmin dia adalah yang selalu menyiapkan dirinya kepada kematian, dan dia siap untuk berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Untuk itulah kenapa dalam sejarahnya kaum muslimin seringkali menang meskipun juga pernah kalah, karena memang wajar setiap peperangan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tetapi kemenangan kaum muslimin itu bukan dinilai dari jumlah. Kemenangan kaum muslimin bukan dinilai dari peralatannya. Kemenangan kaum muslimin bukan dinilai dari fisiknya, tapi kemenangan kaum muslimin modalnya adalah keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.